Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dian Lestari. Saya mahasiswi dari Institut Setiami dari jurusan Hubungan Masyarakat Manajemen Ilmu Komunikasi. Di sini saya dan beberapa rekan saya, yaitu Rijal Saputra dan Ripka Fayanda Malika. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai strategi media relation dalam krisis. Untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ripka. Jadi yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai pengertian public relations. Menurut Rosadi Ruslan, public relations merupakan suatu proses yang berkelanjutan dari usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari pelanggan, konsumen, publik pada umumnya, dan para staf pegawainya. Untuk public relations ke dalam, mengadakan perbaikan dan pembenahan melalui corporate culture building. Lalu untuk keluar, berupaya menciptakan kepercayaan dan citra perusahaan, atau biasa disebut dengan corporate image. Selanjutnya, terdapat pada bentuk kegiatan PR. Kegiatan ini terbagi menjadi dua, yaitu internal PR dan external PR. Internal PR merupakan salah satu bentuk kegiatan dari public relations yang menitik beratkan kegiatan ke dalam. Maksud kegiatan tersebut hanya berlaku kepada bentuk hubungan dengan publik yang ada dalam instansi atau perusahaan. Lalu untuk external PR adalah usaha menjalin hubungan antar sebuah lembaga atau organisasi dengan berbagai lapisan masyarakat yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan hasil usaha lembaga. Selanjutnya ada konferensi pers. Konferensi pers menurut Jeffkins adalah sebuah pertemuan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi perihal topik yang tengah hangat dibicarakan. Tujuan utama dari pelaksanaan konferensi pers ini adalah untuk menyampaikan informasi positif kepada publik dan menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan eksternal publik, khususnya untuk media dan pers. Nah, selanjutnya ada publisitas. Menurut bahasa swasta, publisitas ini merupakan sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut atau tanpa pengawasan dari sponsor. Dalam dunia bisnis atau pemasaran, publisitas ini sering digunakan sebagai alat untuk membangun citra merek, meningkatkan kesadaran konsumen, dan juga mempromosikan produk dan layanannya. Publisitas dapat diperoleh melalui berbagai cara, contohnya seperti media cetak, media elektronik termasuk TV dan juga radio, media online termasuk situs web, blog dan juga media sosial, serta kegiatan promosi atau acara khusus lainnya. Berbeda dengan iklan, publisitas ini sering dihasilkan melalui liputan berita, wawancara, artikel editorial, atau ulasan independen dari pihak ketiga. Penting untuk kita memiliki strategi yang baik dan juga berkomunikasi yang baik agar publisitas yang kita lakukan dapat berdampak positif bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada krisis. Krisis ini merupakan suatu kondisi negatif yang kemunculannya ini seringkali tidak diduga. Jika tidak dikelola dengan baik, krisis juga dapat mengancam eksistensi perusahaan. Lalu di sini ada 5 langkah penting untuk diketahui ketika terjadi krisis dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan harus cepat memberikan respon kepada publik. Di mana perusahaan lambat memberikan respon, maka publik ini akan bertanya-tanya nih terhadap krisis yang terjadi. Apakah benar? Seperti itu. Yang kedua, informasi yang diberikan perusahaan haruslah jujur karena publik akan lebih mudah memaafkan kesalahan daripada harus membohongi publik. Yang ketiga, perusahaan harus informatif sebelum rumor atau gosip menyebar di publik dan menyebabkan kehancuran bagi perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu perusahaan harus peduli agar publik merasa mereka itu diperhatikan. Penting untuk memperlihatkan kepada publik bahwa perusahaan kita ini peduli kepada masyarakat dengan adanya transparansi, cepat tanggap, meminta maaf dan juga bertanggung jawab, lalu memberikan dukungan atau bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak krisis dan juga melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Dan yang terakhir yaitu memelihara hubungan baik dengan masyarakat dan juga media. Di sini ada langkah-langkah dalam menangani krisis. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan krisis, yang dimana identifikasi ini dapat dilakukan melalui pemantauan yang cermat terhadap lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, mendengarkan umpan balik dari pelanggan, karyawan, maupun pihak terkait lainnya, dan juga memperhatikan tanda-tanda awal yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya krisis. Yang kedua ada menganalisis krisis. Setelah krisis diidentifikasikan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dengan seksama sumber, penyebab, dan juga dampak krisis tersebut. Analisis ini dapat membantu dalam
pemahaman yang lebih baik tentang krisis serta membantu mengidentifikasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani krisis. Yang ketiga yaitu ada mengisolasikan krisis, yaitu setelah pemahaman yang lebih baik tentang krisis terbentuk, perusahaan juga harus segera mengisolasi krisis tersebut. Hal ini berarti membatasi dampak agar tidak menyebar ke area lain dalam perusahaan maupun ke pemangku kepentingan lainnya. Mengisolasi krisis melibatkan identifikasi dan pengendalian faktor-faktor yang memperburuk situasi serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Yang keempat yaitu menetapkan pilihan strategis menghadapi krisis utama. Langkah ini melibatkan penentuan strategi yang akan diambil untuk menghadapi krisis utama. Pilihan strategis ini harus didasarkan pada analisis krisis yang teliti dan juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak yang diharapkan, resiko, nilai-nilai perusahaan, dan juga kepentingan pemangku kepentingan. Strategi ini dapat meliputi komunikasi proaktif kepada publik dan juga mengambil langkah-langkah perbaikan internal melibatkan pihak otoritas atau regulator atau kolaborasi dengan pihak terkait lainnya. Selanjutnya ada media relation. Philip Leslie memberikan definisi media relation ini sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan terhadap kepentingan organisasi. Tujuan utama dari media relation ini yaitu mempengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan perhatian media terhadap suatu perusahaan, organisasi, atau individu. Hal ini dapat mencakup mendapatkan liputan positif tentang kegiatan, produk, atau layanan, menyebarkan informasi penting, merespon isu-isu atau krisis, atau membangun hubungan jangka panjang dengan media untuk kepentingan umum. Selanjutnya, melalui media relation yang efektif, perusahaan, organisasi, atau individu dapat membangun citra positif, meningkatkan visibilitas, mempengaruhi opini publik, dan menjaga hubungan baik dengan media. Untuk standar kegiatan atau proses PR ini meliputi yang pertama pengumpulan fakta dengan cara penelitian, menganalisis pemberitaan media atau trend analysis, merumuskan masalah berdasarkan hasil penelitian atau kajian, dan juga melakukan perencanaan dan penyusunan program berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan. Yang kedua yaitu menjalankan rencana dengan melakukan tindakan komunikasi atau planning and programming. Yang ketiga ada action and communicating atau bertindak dengan menyampaikan pesan dalam program dengan efektif kepada publik sehingga dapat mempengaruhinya. Dan yang terakhir yaitu ada evaluation, yaitu mengevaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan dan juga program PR. Strategi media relation yaitu dengan cara seperti mengelola relasi. Dengan cara ini kita dapat menciptakan hubungan yang lebih bermakna, membangun jaringan sosial yang kuat, dan mencapai keberhasilan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Hal ini bisa dilakukan dengan mengelola relasi dengan media massa sebagai perusahaan dan wartawan sebagai media, melakukan komunikasi yang intens antara kedua belah pihak dan seluruh anggota menjalankan tugas menjalin hubungan baik dengan media. Lalu, mengembangkan strategi. Hal ini melibatkan penelitian yang matang, analisis yang cermat, serta keterlibatan dan dukungan semua pihak yang terlibat. Dengan mengembangkan strategi yang efektif, kita dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik, membangun dan memelihara kontak dengan media massa, dan memposisikan organisasi sebagai sumber informasi untuk media. Dan yang terakhir itu ada mengembangkan jaringan. Jaringan yang solid dapat memberikan peluang kerja, sumber informasi, dukungan, dan kolaborasi yang berharga. Hal ini bisa dilakukan dengan merekrut tenaga wartawan untuk menjadi public relation officer atau pro di organisasi, berhubungan baik dengan organisasi kewartawanan, dan berhubungan baik dengan orang dari profesi yang berasal dari luar organisasi yang berkenaan memperluas jaringan dengan dunia media massa. PR juga melakukan beberapa kegiatan saat melakukan penanganan krisis seperti mengadakan konferensi pers,
melakukan briefing terlebih dahulu sebelum bertemu awak media, dan melakukan special event, mengadakan press launch bagi para perwakilan media, terus kunjungan media setiap kali perusahaan meluncurkan produk baru, dan yang terakhir itu ada melakukan wawancara pers secara pribadi antara media dan pihak perusahaan. Secara umum, penggunaan media dalam kegiatan penanganan krisis mempunyai beberapa tujuan, antara lain seperti meningkatkan kesadaran untuk mengubah sikap dari anti netral menjadi netral dan dari netral menjadi pro, sehingga secara tidak langsung dapat menjadi humas perusahaan, dan mendorong tindakan untuk mendukung kebijakan membuat berita yang sesuai dengan kenyataan. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah melaksanakan penanganan krisis dengan media relation sangat berguna untuk pemulihan krisis perusahaan melalui bentuk kegiatan seperti konferensi pers. Fungsi media relation juga dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, membantu perusahaan keluar dari krisis, dan meningkatkan relasi perusahaan. Media massa mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat, baik pengaruh positif maupun negatif. Nah, itu tadi sedikit penyampaian materi yang dapat kami sampaikan mengenai strategi media relation dalam menangani suatu krisis dalam perusahaan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terakhir, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.